Bab 878. Pena Pembantai Langit. Seperti yang dikatakan Gilton Sen, target lembaga dimensi tanpa batas kali ini sebenarnya adalah Mileye. Jika Mileye terus berada di Sekte Abjad kuno, lembaga dimensi tanpa batas tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Lagi pula lembaga dimensi tanpa batas tidak bisa menyerang Sekte Abjad kuno dengan kekuatan penuh, karena harganya terlalu mahal. Pancing Mileye keluar. Ini yang paling murah harganya. Mileye memandang Gardion dengan ekspresi tenang. Gardion terkekeh, kamu sangat tenang. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada satu hal yang aku tidak mengerti, yaitu menara kecil itu tidak lagi ada padaku. Mengapa kamu menggigitku dan tidak melepaskanku? Gardion memandang Mileye, karena dia telah mengenalimu sebagai tuannya. Mileye bertanya, hanya karena ini? Gardion mengangguk, karena ini. Mileye melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, hanya kamu. Gardion tertawa, apakah tidak cukup? Mileye mengangguk, aku khawatir tidak cukup. Gardion memandang Mileye, coba. Setelah suara itu terdengar, dia membuka telapak tangannya, dan hendak menembak, tetapi pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, dan sebuah buku kuno muncul di tangannya. Dunia buku. Melihat dunia buku ini, wajah Gardion berubah drastis. Saat berikutnya, keduanya langsung masuk ke dunia buku. Setelah masuk ke dunia buku, tingkat alam Gardion langsung ditekan dari alam keberuntungan ke alam hidup dan mati. Tertekan satu alam. Wajah Gardion sangat jelek, buku dunia ini adalah hartanya, dan sekarang, Mileye menggunakan hartanya untuk menghadapinya. Di kejauhan, Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang Aether muncul di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Gardion sambil tersenyum, ayo, bertarung dua jurus. Setelah suara itu terdengar, dia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di tempatnya. Di seberang, Gardion terlihat tenang, saat sinar pedang datang menerpanya, tiba-tiba dia meninju. Tanpa mengandalkan kekuatan jimat, itu adalah kekuatan murni sendiri. Pukulan itu mengenai. Bang! Sinar pedang Mileye segera dipaksa berhenti, dan dia tidak bisa lagi melangkah setengah inci. Gardion menatap Mileye dengan cibiran di sudut mulutnya, kamu pikir kamu bisa menekanku dengan tingkat alam? Pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di ujung pedang-pedang Aether di tangan Mileye, dan detik berikutnya. Bang! Gardion langsung terpental. Ketika Gardion berhenti, tangan kanannya terluka dan darah mengalir keluar. Gardion memandang Mileye di kejauhan, wajahnya sangat muram, energi spiritual huruf. Dengan pedang tadi, Mileye langsung menggunakan energi spiritual huruf, hancur. Pada saat ini, Gardion benar-benar menyingkirkan rasa jijiknya. Dunia buku menekan tingkat alamnya, dan kekuatan energi spiritual huruf hancur ini tidak bisa diremehkan, apalagi Mileye juga memasukkan energi spiritual huruf ini ke dalam pedangnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Jelek. Seberkas sinar pedang melintas di dunia buku. Gardion membuka telapak tangannya, dan kekuatan yang kuat berkumpul dari telapak tangannya. Ketika pedang Mileye datang kepadanya, telapak tangannya tiba-tiba terayun keluar dan langsung memblokir pedang Mileye dengan telapak tangannya. Bang! Rak buku di sekelilingnya bergetar ketakutan. Meskipun keduanya sangat kuat, dunia buku ini sangat stabil, bahkan rak buku di sekitarnya tidak rusak sama sekali. Pada saat ini, Mileye memutar pedangnya dengan tajam. Klik! Telapak tangan Gardion retak langsung, kemudian, seluruh tubuhnya terpental. Mileye akan mengerahkan kekuatannya lagi,
Ketika Gardion tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dengan ringan, dia berhenti, tangan kirinya tiba-tiba meninju, dan kekuatan yang kuat menyapu ke arah Mileye seperti air pasang. Mileye langsung mengabaikan kekuatan ini dan memutar pedangnya dengan tajam di kedua tangannya. Jelek, bang. Mileye terbang terbalik, sementara telapak tangan kanan Gardion dipotong setengah oleh Mileye. Setelah Mileye berhenti, sentuhan darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Mileye menjilat darah di sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah lama tidak mencicipi darah ini." Bertarung. Setelah datang ke alam semesta 5 dimensi, dia jarang bertarung, dan sekarang melawan Gardion, dia sekali lagi menemukan perasaan kerja keras. Gardion memandang Mileye, "Kamu akan merasakan lebih banyak." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melompat, dan dia membanting Gardion dengan pedang di kedua tangannya. Sebuah pedang ditebas, sinar pedang berkedip. Di bawah, Gardion melirik Mileye, dan saat berikutnya, tubuhnya langsung berhalusinasi. Melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dia hendak mencabut pedangnya, sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba menghantam punggungnya. Bang! Mileye terbang langsung, dan pada saat dia terbang, kepalan tangan langsung mengarah ke kepalanya dengan suara ledakan. Mileye menyilangkan pedang dan memblokirnya. Bang! Pedang Aether di tangan Mileye bergetar hebat, kemudian, seluruh tubuhnya langsung menabrak rak buku di kejauhan, dan begitu dia berhenti, Gardion tiba-tiba muncul di depannya. Gardion menendang kepala Mileye dengan bantingan. Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menikam tenggorokan Gardion dengan pedang. Pertaruhkan hidup untuk hidup. Pada saat ini, Gardion tiba-tiba berhenti, dan Mileye menikam udara dengan pedang. Di kejauhan, Gardion menatap Mileye. Dia masih belum ingin menukar nyawanya dengan Mileye, karena dia tidak yakin bisa membunuh Mileye dengan satu telapak tangan. Lagi pula, tubuh fisik Mileye terlalu kuat. Dan tubuh fisiknya sendiri tidak bisa menahan pedang Mileye. Pedang Mileye sendiri harus sangat tajam, ditambah energi spiritual huruf, belum lagi fisik tubuhnya saat ini. Bahkan jika dia tidak ditekan oleh tingkat alam, dia tidak berani menggunakan lehernya untuk menangkis pedang Mileye. Setelah Mileye memaksa Gardion kembali, dia dengan erat memegang pedang Aether di tangan kanannya. Harus diakui, dia ternyata meremehkan kekuatan Gardion ini. Meskipun lawan ditekan dengan kuat olehnya, kekuatannya masih kuat. Pada saat ini, tubuh Gardion tiba-tiba melayang, dan kabut putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mileye mengerutkan kening, "Ini." Suara Quenlian keluar dari kepalanya, "Hati-hati, ini energi sastra." Mileye hendak berbicara, ketika energi sastra di Gardion tiba-tiba berubah menjadi naga putih dan terbang keluar, dan naga putih itu langsung terbang ke arah Mileye. Di tempat yang sama, mata Mileye sedikit menyipit, dia maju selangkah, dan menebas ke depan dengan pedang di kedua tangan, dan di atas ujung pedang, seberkas cahaya merah muncul dengan tenang. Bang! Pedang Mileye jatuh, dan naga putih terpaksa berhenti. Namun, energi putih yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Mileye. Begitu tubuhnya menyentuh energi sastra ini, tubuhnya mulai berkarat dan membusuk. Mileye terkejut, dia tidak berani melawan, dia kembali, dan pada saat ini, naga raksasa itu tiba-tiba meraung, kemudian menabraknya. Mileye menusuk dengan pedang. Pedang tanpa batas. Bang! Pedang ini menusuk keluar, naga putih itu langsung meledak, dan menghilang dalam sekejap. Di kejauhan, Gardion, yang hendak menembak, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Mileye. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik,
dan begitu dia berbalik, seberkas cahaya pedang datang ke alisnya. Tangan kanan Gardion terbanting ke depan, dan genggaman ini langsung menahan pedang Aether milik Mileye, dan pada saat ini, Mileye memegang pedang di tangan kanannya. Sebuah putaran. Jelek. 5 jari Gardion langsung dipotong oleh pedang Aether, tapi kali ini tinju Gardion juga mengenai dada Mileye. Bang! Mileye langsung mundur, dan dalam proses mundur, pedang Aether miliknya tiba-tiba terbang. Pedang terbang. Di kejauhan, mata Gardion sedikit menyipit, di antara alisnya, sebuah pena putih panjang tiba-tiba terbang keluar, dan pena putih panjang itu diarahkan langsung ke pedang Aether milik Mileye. Bang! Pedang Aether bergidik keras dan terpental. Di kejauhan, Mileye mengulurkan tangan dan mengguncangnya, dan pedang Aether jatuh ke tangannya, tetapi seluruh tubuhnya bergetar. Ini pena pembantai langit. Pada saat ini, suara Quen Lian tiba-tiba terdengar di benak Mileye. Pena pembantai langit. Mileye melirik pena pembantai langit di tangan Gardion dan berkata, "Apa kamu bisa berhubungan dengannya?" Quen Lian berkata, "Ya." Mileye sangat gembira, dan pada saat ini, Quen Lian berkata lagi, "Kamu harus membuat pena itu meninggalkan kendali pikiran orang itu terlebih dahulu. Hanya dengan begitu aku dapat membuat berhubungan dengan pena itu." Mileye berkata dengan nada berat, "Bagaimana melakukannya?" Quen Lian berkata, "Aku tidak tahu." Mileye tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Gardion di kejauhan tiba-tiba menunjuk, "Hukum." Itu adalah Mileye di mana tangannya mendarat, dan pena pembantai langit tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mileye tidak berani gegabah, dia segera mengangkat pedangnya dan menebas. Pedang tanpa batas. Dengan satu pedang ditebas, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari dunia buku, dan Mileye telah menghilang, tetapi ada gumpalan darah mengambang di mana dia menghilang. Pada saat Mileye menghilang, mata Gardion sedikit menyipit, dia menunjuk dan dengan lembut memimpin, "Kurung." Setelah suara itu terdengar, pena pembantai langit tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan muncul di atas kepalanya, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya putih, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan Gardion. Pada saat yang bersamaan, pedang Aether menebas tepat di atas cahaya putih. Bang! Cahaya putih bergetar hebat dan retak terbuka, namun, Mileye sendiri langsung terpental. Setelah Mileye berhenti, dia melihat ke tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya robek dan tulang putih terlihat. Mileye menatap pena pembantai langit di kepala Gardion di kejauhan dengan ekspresi serius. Quen Lian tiba-tiba berkata, "Tembakan ini sangat tidak sederhana, bisa menyerang dan bertahan. Apalagi pertahanan ini bukan pertahanan biasa, bisa mencerminkan kekuatan kepada lawan itu sendiri. Kamu sebenarnya dipentalkan oleh kekuatanmu sendiri barusan." Mileye sedikit mengernyit, apakah masih bisa mementalkan kekuatan begitu hebat? Quen Lian berkata, "Ya." Tidak hanya itu, pena ini memiliki dua fungsi. Salah satunya adalah menyalin, dapat menyalin gerakan lawan untuk melakukan serangan balik. Hati-hati. Tepat saat suara Quen Lian jatuh, di kejauhan, pena pembantai langit di atas kepala Gardion tiba-tiba berubah menjadi pedang, dan saat berikutnya, pedang itu berubah menjadi sinar pedang dan memotong lurus Mileye. Melihat adegan ini, Mileye tercengang. Pedang tanpa batas. Pedang buatan pena pembantai langit ini ternyata teknik pedang-pedang tanpa batas. Bisakah ini dilakukan? Segera, kejutan di wajah Mileye berubah heran. Pedang. Jika pena ini berubah menjadi pisau atau semacamnya, dia benar-benar sedikit takut, karena pena ini memang agak kuat,
tetapi pena ini berubah menjadi pedang. Mileye tidak menghindar dan membiarkan pedang menembus keningnya. Pada saat ini, suara Quen Lian tiba-tiba terdengar. Apa yang harus aku katakan? Bersambung.